Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Pukornov Ishadi. Kode sahamnya Demas, nama perusahaannya yaitu PT Pura Delta Lestari Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti kode sahamnya Demas, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya selama setahun terakhir, harga sahamnya cenderung turun. Pernah menyentuh ke harga terendah di harga Rp156. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir ya. Kita akan lihat dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 15 November. Jadi selama sebulan terakhir. Oke. Kita ingin tahu apakah investor besarnya di sini akumulasi atau distribusi seperti itu. Karena di kenaikan ini apakah mereka beli atau hanya sekedar markup, setelah itu di penurunan ini apakah mereka jualan banyak atau tidak, itu yang ingin kita ketahui. Oke, sekarang kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom browsum. Kita ganti kode sahamnya di sini Demas. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 15 ya, bulan 10 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Pura Delta Lestari Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini ya, dari tanggal 15 Oktober sampai dengan 15 November itu investor besarnya cenderung melakukan aksi big distribusi. Jadi di fase ini mereka melakukan distribusi dalam jumlah yang besar. Nah, kalau distribusi ini terus berlanjut, maka harga sahamnya akan berpotensi jatuh lebih dalam lagi, seperti itu. Kita cek ya, sekarang kita tutup dulu data transaksinya, kita lihat data kepemilikannya. Tadi Pak Guru katakan di sini yang transaksi investor besarnya, tapi kita belum tahu apakah benar ada investor besarnya atau justru di sini yang transaksi adalah investor semi retailnya, ya seperti itu. Ya, Pak Guru berharap ada investor besarnya ya. Nah, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram Pak Guru, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, berdasarkan hasil riset yang Pak Guru lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, itu dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Pura Delta Lestari ini ternyata 18% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Jadi saham scriptless yang beredar itu jumlahnya masih sangat sedikit. Berarti perusahaan ini masih cukup bagus. Ya, masih sangat bagus seperti itu. Karena baru 18%. Nah, dari 18% yang beredar di publik, ya wajar sih investor besarnya itu tidak ada. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kepemilikan investor semi retailnya ternyata di sini yang besar. Ya, jadi tidak ada satupun investor institusi yang memiliki di atas 5%, tetapi ada investor institusi yang sengaja memiliki porsi kepemilikan di bawah 5% dengan membagi di beberapa akun yang mereka miliki. Sehingga di sini investor semi retailnya adalah 60,5%. Jadi ini banyak sekali investor semi retailnya. Nah, sedangkan investor retail di sini sebesar 39,5%. Nah, ini juga kepemilikan retail sudah banyak. Jadi ya kalau yang pegang sahamnya ini
sebagai pemilik perusahaan sebaiknya rekan-rekan gunakan untuk trading bulanan ya, jangan untuk investasi jangka panjang, karena kepemilikan investor besarnya tidak ada dan semi retailnya juga sudah cukup banyak berkurang, kecuali nanti terjadi raik isu kemudian ada investor besar yang masuk yang menambah porsi kepemilikan kemudian retailnya berkurang. Nah, itu baru bagus untuk investasi jangka panjang seperti itu. Nah, kemudian average dari transaksi yang dilakukan oleh investor semi retailnya di sini sebesar Rp175 per lembar. Jadi di harga 175. Jadi di sini average mereka. Jadi yang beli ini sudah dekat level support kuatnya ya, silakan dibeli, tapi perhatikan dulu apakah di transaksi berikutnya ketika menyentuh di level support ini investor besarnya, dalam hal ini semi retail berarti yang menggerakkan harga, nah itu mereka distribusi atau akumulasi. Kalau mereka distribusi sebaiknya jangan beli walaupun sudah support, karena setelah kalau mereka terus berlanjut distribusi harganya akan jatuh lebih dalam seperti itu. Kecuali kalau di level support ini secara teknikal mereka akumulasi, nah itu baru pertanda baik, silahkan dibeli, kemudian tunggu lagi di resistennya seperti itu. Nanti kalau sudah nyampe ke harga 185 kita jualan seperti itu.